Hai, ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas soal hal yang agak serius, tapi tentu aja aku mau ngasih contoh-contoh yang sebetulnya ada di sekitar kita dan dekat dengan kita semua hari ini. Aku mau bicara soal kekerasan berbasis gender online. Mungkin di antara kalian ada yang udah familiar dengan istilah ini, tapi juga banyak dari kalian yang sama sekali belum pernah dengar apa tuh kekerasan berbasis gender online, yang disingkatnya adalah KBGO, atau ada istilah lain yaitu kekerasan berbasis gender cyber atau disingkatnya KBGS. Jadi dua-duanya betul ya, ada KBGO atau KBGS. Nah, kekerasan berbasis gender dulu ya. Jadi ada kan online-nya, itu nanti kita bahas belakangan. Kekerasan berbasis gender itu apa? Kita tahu bahwa ada banyak jenis kekerasan. Nah, ketika dia berbasis gender, berarti kekerasan ini dilakukan oleh gender yang posisinya lebih kuat ke gender yang posisinya lebih lemah. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar korbannya ngerasa ketakutan, biar korban merasa terintimidasi, biar korban ngerasa terancam, biar korbannya nggak bisa melawan dan korbannya ngerasa nggak berdaya gitu. Nah, kekerasan berbasis gender ini kenapa dia ngerasa lebih kuat ya? Karena ya biasanya misalnya dia lebih punya duit yang banyak misalnya karena dia yang bekerja gitu. Jadi misal kalau ada kasus suami yang KDRT istrinya, dia merasa bebas untuk ngata-ngatain istrinya atau merasa boleh untuk mukul istrinya karena dia merasa aku loh yang bekerja, aku loh yang cari duit kayak gitu misalnya. Atau dia merasa gendernya lebih kuat karena jabatan. Dia ngerasa dia seorang tokoh publik, pejabat yang jabatannya tinggi sehingga dia boleh melakukan kekerasan kepada yang ya orang yang dianggap lebih lemah gitu. Misalnya bos yang kemudian melecehkan seorang karyawati di sebuah perusahaan misalnya. Kemudian tanpa dia punya duit yang lebih banyak atau tanpa dia punya jabatan yang lebih tinggi, ada juga gitu ya, dia ngerasa gendernya lebih kuat ya semata-mata karena dia laki-laki misalnya. Aku kan laki-laki, jadi aku yang bebas mengontrol, aku yang bebas memerintah, aku yang bebas mimpin, aku yang bebas pokoknya melakukan apa saja ke kamu perempuan, kamu itu yang wajib nurut, wajib melayani, wajib taat, nggak boleh ngelawan, dan dalam kondisi apapun pokoknya ya kamu perempuan itu yang aku atur-atur, misalnya kayak gitu. Nah, itu padahal kalau relasi yang sehat itu adalah relasi yang setara, relasi yang diantara kedua orang itu nggak ngerasa bahwa aku lebih tinggi sehingga aku itu bisa melakukan kekerasan ke kamu kayak gitu. Nah, itu yang sehat gitu ya. Nah, kalau kekerasan berbasis gender online itu apa gitu kan? Yang kedua pertanyaannya adalah itu. Nah, kekerasan berbasis gender online ini adalah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi. Jadi, kalau misalnya zaman dulu, kalau zaman aku sekolah sih dulu masih primitif gitu ya. Kalau ada anak perempuan lewat di pojokan kelas pas istirahat, terus dikomentarin bentuk tubuhnya, dikomentarin payudaranya, payudara terlalu besar dikomentarin, payudara kecil dikomentarin, kemudian dikomentarin pantatnya, pantat besar dikomentarin, pantat kecil dikomentarin, terus biasanya diketawain rame-rame kayak gitu. Nah, itu kekerasan berbasis gender yang offline nih gitu kan. Nah, ketika online, kekerasan yang kayak gitu itu difasilitasi oleh teknologi. Teknologinya apa aja? Bisa SMS gitu. Jadi kalau zaman dulu kalian pernah dapat ancaman perkosaan misalnya lewat SMS, yaitu udah kekerasan berbasis gender online. Atau dia juga hari ini difasilitasi oleh aplikasi pesan instan, misalnya di Line, Messenger, kemudian WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Juga bisa
terjadi di media sosial tentu saja banyak banget ya. Jadi kekerasan yang terjadi di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube gitu kan. Kemudian ada juga yang hari ini lagi hits adalah bisa juga terjadi di games forum atau forum-forum main game online, itu juga bisa. Atau misalnya yang kasusnya juga lagi melonjak di masa pandemi ini adalah yang ada di dating apps atau aplikasi kencan online. Jadi hati-hati juga tuh, karena ternyata niatnya mau kenalan sama orang, kemudian mau nyari temen dating, ternyata malah jadi korban kekerasan online gitu. Nah, contoh-contohnya gimana? Mari kita bahas satu-satu. Aku mau ngasih contoh dari yang paling simple aja. Jadi, misalnya nih, yang nomor 1 ya, ada yang namanya pelecehan seksual. Nah, tadi pelecehan seksual yang bentuknya online itu gimana? Atau online sexual harassment itu gimana? Jadi kalau tadi misalnya pas kamu lewat kelas terus teman-teman kamu rame-rame ngomentarin ukuran payudara atau ukuran pantat, itu kan pelecehan seksual. Hari ini pindah nih gitu ya, komentar-komentar yang mengomentari tubuh perempuan dengan tujuan merendahkan, dengan tujuan melecehkan, itu pindah ke komentar di Instagram, pindah ke komentar di Twitter, pindah ke komentar di YouTube. Sering kan ya kita baca kayak gitu. Misalnya nggak cuma yang di selebgram aja gitu, ada banyak kok misalnya perempuan-perempuan biasa kayak kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, foto biasa aja, terus tiba-tiba dapet komentar yang melecehkan tubuh kita sendiri dengan tujuan merendahkan atau melecehkan gitu. Atau misalnya kalau di komentar-komentar yang ada di selebgram tuh, kalian pasti sering banget baca komentar yang ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang menonjol tapi bukan bakat. Nah, komentar-komentar itu tuh sekarang yang ngasih komentar itu anak-anak remaja loh. Jadi anak-anak SD nganggep itu lucu gitu, nganggep itu gaul gitu. Terus anak-anak SMP, anak-anak SMA. Padahal kita tahu bahwa komentar itu sebetulnya merujuk untuk mengomentari tubuh perempuan, dan tentu saja ya tujuannya apalagi gitu ya, selain gak mungkin dong misalnya itu untuk mengapresiasi atau apa, nggak ada gitu. Orang-orang yang ngetik komentar itu biasanya tujuannya memang pelecehan seksual gitu, itu tujuannya memang merendahkan tubuh perempuan gitu, menganggap menganggap rendah tubuh perempuan. Nah, sayangnya komentar-komentar kayak gini tuh kemudian dianggap lucu, dan kalau misalnya kita ngingetin tuh rame-rame, misalnya ngingetin di Instagram, itu kemudian kita dianggap terlalu baper kayak gitu, itu dianggap kita nggak ngerti dark jokes atau dianggap biasa gitu. Padahal ya sama seperti dengan budaya pelecehan seksual yang offline, budaya pelecehan seksual yang online ini kalau dibiarin, ini berarti sama aja kita dengan menormalisasi pelecehan seksual. Sama saja dengan kita membentuk rape culture baru gitu. Sama saja kita dengan menormalisasi atau membangun tradisi perkosaan baru, jenis baru kepada perempuan kayak gitu. Jadi kalau ada kalian yang masih suka komentar yang kayak gitu atau menganggap itu lucu, hati-hati ya, itu tuh termasuk kekerasan berbasis gender loh. Perempuan itu gak nyaman kalau dikomentarin kayak gitu. Perempuan itu sebetulnya takut loh dan merasa terintimidasi kalau dapet komentar kayak gitu. Kemudian kita bicara contoh berikutnya. Kalian tahu gak? Jadi ada banyak banget akun-akun cantik yang itu berbasis kampus atau berbasis kota. Misalnya akun Undip cantik, UGM cantik, UI cantik, whatever cantik gitu. Atau misalnya yang berbasis kota, Jogja cantik, Jakarta cantik, Bekasi cantik gitu, dan nggak tahu berbasis apa lagi. Di sisi lain aku dapat info ya, aku kebetulan belum riset sih soal ini, cuman dapat info dan memang ada banyak yang ganteng-ganteng juga gitu. Misalnya akun polisi ganteng yang berbasis profesi ya, apalagi ya misalnya yang ganteng-ganteng gitu kan,
kota ganteng atau kampus ganteng atau profesi ganteng yang sama gitu. Nah, masalahnya adalah bagaimana proses foto-foto yang diupload di akun itu diupload gitu ya. Jadi ada beberapa teori. Ada yang bilang bahwa sebetulnya akun-akun ini tuh udah izin kok ke orang yang punya foto gitu kan. Biasanya kan yang dipoto ya orang-orang yang diupload, orang-orang yang ya cantik menurut standar ya beauty standard gitu ya. Atau misalnya ya misal polisi ganteng ya ganteng menurut kegantengan standar mainstream gitu kan. Nah, ada yang bilang itu tuh udah konsen gitu, udah konsensual, memang orang-orang yang fotonya diupload di akun ini tuh ngasih izin gitu. Tapi ada juga yang melaporkan bahwa enggak kok, dulu ketika fotoku diupload di akun cantik yang berbasis kampus itu, fotoku tuh dicolong gitu. Jadi bahkan akun dia itu udah dikunci, tetapi ada orang yang mencuri foto dari akunnya dan kemudian diupload di akun cantik itu. Kemudian ada juga yang repost gitu. Jadi misalnya temen aku ngupload foto dia gitu kan, ya cakep gitu. Kemudian di repost sama akun-akun cantik ini gitu. Nah itu kan berarti nggak konsensual dong, nggak ada izinnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah kenapa akun-akun cantik ini sebetulnya berbahaya atau merupakan satu jenis dari kekerasan berbasis gender online adalah kedua karena dia menyebarkan identitas rahasia gitu. Jadi biasanya nama lengkap itu ditulis gitu dari subjek yang fotonya diupload tuh nama lengkapnya ditulis, terus dia jurusan apa di kampus mana itu ditulis, terus angkatannya juga ditulis. Atau misalnya alamat rumah kalau yang berbasis kota kayak gitu ditulis. Itu kan sebetulnya bahaya banget ya. Jadi ada yang cerita gitu ya, satu orang yang pernah diupload gitu, dia itu sampai dikejar-kejar orang nyariin dia gitu ke jurusannya gitu, nanyain bahwa ada nggak saya nyari cewek ini, nama lengkapnya ini, dia jurusan ini, angkatan ini. Terus kan itu bahaya banget ya, kita nggak tahu orang yang nyari itu tuh siapa gitu. Lah orang itu kalau misalnya mau nyulik atau mau dia adalah satu sindikat perdagangan orang atau mau tipu-tipu kan kita nggak tahu gitu. Karena yang namanya doxing atau nyebar identitas rahasia orang tanpa izin itu sebetulnya bahaya banget gitu. Jadi kalau kita ngomongin konsen atau kita ngomongin foto itu tuh udah dikasih izin, kita harus juga mempertanyakan apakah orang cewek-cewek yang ngasih izin buat fotonya diupload ini tahu nggak dampak dan resiko setelah fotonya diupload di akun-akun cantik ini gitu. Karena misalnya ada yang kemudian fotonya disebar gitu ya setelah dari Instagram ke Twitter gitu, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba nomor HP-nya nyebar juga. Terus dia tiap hari nerima DM, lo bisa di booking nggak? Rate lo berapa? Harga lo berapa? Kayak gitu. Seolah-olah selain ya kenapa ini kekerasan juga gitu ya. Karena kalau biasanya ini foto-foto orang cantik yang udah diupload di akun-akun itu pasti berpotensi dapat ratusan sampai ribuan komentar yang melecehkan gitu. Setelah foto itu diupload di akun itu pasti yang dikomentarin adalah ya bentuk tubuh kita kayak gitu. Nah, apakah perempuan-perempuan ini sadar udah memetakan resiko-resiko itu, misalnya kayak gitu. Terus juga tadi seolah-olah kalau udah diupload di akun-akun ini itu perempuan-perempuan ini itu available buat diajakin kencan atau bahkan available buat ditanya-tanya soal seks misalnya. Kan tidak seperti itu. Dan akun-akun cantik ini enggak pernah menjelaskan resikonya itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita bicara soal konsen untuk mengupload fotonya tadi, kita juga memastikan orang-orang ini sebetulnya tahu nggak dampak dari resiko ketika diupload di akun-akun base itu, kayak gitu. Nah, itu soal akun-akun cantik. Kemudian kita mau ngobrol lagi contoh yang ketiga, kekerasan berbasis gender online tuh misalnya impersonation. Impersonation itu berpura-pura menjadi orang lain
atau biasanya kita kenal dengan fake account. Jadi ada banyak tokoh ya, biasanya sih seleb sih yang dibikin fake accountnya, atau misalnya akun-akun parodi kayak akun parodi Kak Seto tuh kan banyak ya di Instagram atau di YouTube kayak gitu tuh sebetulnya kekerasan loh, karena Kak Seto tuh nggak ngasih izin buat dia diparodikan gitu. Dan kan Kak Seto juga misalnya itu nggak bisa mengontrol postingan dari akun yang memparodikan dirinya itu mewakili Kak Seto yang sebenarnya nggak gitu. Atau kan kalau misalnya nguploadnya misalnya postingan-postingan yang ternyata tuh merugikan gitu, nggak sesuai dengan kepribadiannya Kak Seto kan juga itu merugikan gitu. Atau akun parodi lain sih biasanya akun parodi tokoh politik atau ya artis-artis itu tadi kayak gitu. Nah, kemudian ada juga impersonation tuh yang banyak nih kejadian juga teman-teman yang cakep, ya ampun kasihan banget sih, maksudnya jadi orang cakep tuh nggak selamanya menyenangkan ya, cantik itu kadang-kadang juga luka, seperti kata Eka Kurniawan, cantik itu luka. Jadi ada banyak foto orang cakep yang dicuri untuk dijadiin foto profil akun bots politik gitu di Twitter maupun di IG, atau misalnya akun-akun entertainment gitu loh, yang itu foto profilnya itu cewek cakep tapi kok postingannya tuh nggak sesuai sama foto profil orangnya gitu. Misalnya di Twitter nih, ini foto profil cewek cakep tapi tiap hari kok caci maki gitu, postingannya politik, terus caps lock gitu ya, semua caps lock, terus kata-katanya kotor, terus jago banget berantem gitu. Ini tuh udah kayak bahkan bukan cewek gitu ya, dari kata-kata yang dipakai tuh sangat maskulin gitu. Dan emang bener bahwa itu sebetulnya bukan akun perempuan, tapi banyak banget kemudian perempuan-perempuan yang mengadu bahwa foto mereka itu dicuri gitu tanpa izin untuk dijadikan AVA atau foto dari account-account yang impersonation atau fake account kayak gitu. Contoh berikutnya, ini agak lucu nih gitu ya. Jadi masih ada gak sih kalau dulu aku bertahun-tahun lalu ketika masih sekolah gitu ya, mungkin orang yang punya hubungan atau pacaran gitu tuh dianggap keren ketika saling berbagi password dengan pasangannya. Jadi password email pasangannya tuh harus tahu, kemudian password sosmed gitu ya, atau password HP-nya, atau password yang lain gitu. Pokoknya kalau nggak berbagi itu artinya kita tidak benar-benar saling percaya, dianggapnya kayak gitu. Terus misalnya ada salah satu juga yang misalnya nggak mau nih ngasih passwordnya ke pasangan, terus dia bilang bahwa kamu pasti menyembunyikan sesuatu ya dari aku, kamu nggak benar-benar sayang sama aku gitu ya. Padahal itu tuh bukan benar-benar sayang gitu, tapi berarti pasangan-pasangan yang kayak gitu berarti ya punya trust issue, berarti nggak bisa percaya sama pasangannya. Nah, by the way, urusan berbagi password ini kalau bisa jangan dilakukan, karena yang namanya password apapun yang menyangkut tubuh digitalmu, yang menyangkut aktivitas digitalmu, itu adalah termasuk data privasi. Yang data privasi itu ya biarkan menjadi privasi kamu dan jangan kamu bagikan ke siapapun walaupun itu pasanganmu gitu. Jadi atau kalau zaman sekarang itu ada banyak banget modus kekerasan berbasis gender online. Katakanlah hacking gitu ya. Kamu kan kalau misalnya, apalagi kalau yang masih pacaran gitu kan, kamu nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba putus atau lagi hubungan nggak baik gitu ya, pacarmu lagi kepoin sesuatu atau nggak punya rasa kepercayaan ke kamu, terus dia nge-hack sosial media kamu, dia nge-hack segala perangkat yang berhubungan sama aktivitas digitalmu misalnya kayak gitu. Atau bahkan kamu nggak tahu kalau sebetulnya di depan kamu ini orang terlihat baik-baik, tapi ternyata tiba-tiba hal-hal yang menyangkut dengan tadi data privasimu dia pakai buat jaminan utang misalnya. Serem banget kan gitu. Jadi jagalah data privasi karena itu penting gitu. Terus misalnya hari ini itu ada aplikasi-aplikasi tertentu yang
itu bisa dipasang loh di misalnya di gadget pasangan gitu untuk ngecek apa gitu ya, ngecek lokasi pasangannya, misalnya dipasangin spyware misalnya. Jadi kalau kamu nih pamitnya, katakanlah kamu pamit ke kampus, tiba-tiba kamu mampir dulu buat makan ayam geprek misalnya. Nah, itu pacar yang insecure dan overthinking itu, dia bisa ngelacak gitu, terus tiba-tiba dia marah. Kamu sebetulnya nggak bener-bener ke kampus kan gitu, kamu tadi aku lihat, aku tuh bisa tahu kamu tuh sebetulnya ke ayam geprek gitu. Jadi itu tuh kekerasan berbasis gender, dan it's not cool anymore gitu ya. Jadi kalau kamu punya pacar yang level overthinkingnya udah kayak gitu sampai ngecek kamu ada di mana, itu tuh bukan simbol yang mesra atau romantis atau dia perhatian, no gitu ya. Dia berarti pelaku kekerasan kayak gitu. Jadi kayaknya itu dulu ya, kita tadi udah ngomong berapa ya, 4 contoh aja udah panjang banget, tolong itu dipahami gitu ya. Ada banyak. Jadi sekali lagi soal data privasi itu penting banget, termasuk semua yang jadi data privasimu ya, data diri, password, terus foto-foto kamu, video-video kamu, itu orang lain kalau misalnya memanfaatkan, baik itu mendistribusikan, sekedar bagiin nomor kontak kamu misalnya ke orang lain, atau mau post foto dan sebagainya, itu semuanya harus konsensual, harus izin dulu. Jadi budaya izin sebelum memanfaatkan konten orang lain itu yang kayaknya sih masih belum dianggap biasa ya di sekitar kita gitu. Ribet nggak apa-apa karena memang itu yang bener tuh kayak gitu. Ini kayaknya urusan KBGO atau KBGS, kekerasan berbasis gender online, ini masih akan lanjut di video yang berikutnya. Jadi simak aja ke video yang berikutnya karena belum beres semua nih kasus-kasusnya. Thank you. Bye.